Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Cerita Minang episode 28. Kali ko awak nyubas tentang halo dun sana. Kalau dun sana alun tahu tentang Anchor, jadi nyotu tampil paling gampang untuk buat podcast. Nah, Anchor tuh perai, sudah tuh inyo ada alat itu yang bisa merekam cuma edit podcast langsung dari HP ataupun komputer sana. Beko, Anchor akan mendistribusikan podcast Tun Sana ke Spotify. Dan yang terakhir, Tun Sana bisa cuma hasilan pitih dari podcast tanpa pandangan minimum. Sadola yang Tun Sana butuhan ada di Anchor. Unduh aplikasi Anchor secara perai atau buka anchor.fm untuk memulai. Gitu ya, masih tentang bandara ya. Jadi judulnya BIM perketat protokol kesehatan penumpang. Ingin tabang kalau kota ataupun kalau provinsi gitu. Jadi basically emang kalau provinsi sih, kalau provinsi baik itu antar pulau gitu ya ataupun antar provinsi gitu ya. Harus mematuhi protokol kesehatan seperti biasa. Kalau misalkan ingin pergi terbang gitu ya, ingin tabang, harus punya yang pertama tuh KTP ataupun ya intinya identitas diri gitu. Ya, tapi lebih aja pakai KTP ya gitu, lebih jelas gitu. KTP lalu ada surat hasil negatif ataupun non reaktif COVID-19 baik itu rapid test ataupun PCR gitu. Nah, jadi itu syarat yang harus dipenuhi sebelum terbang ke kota lain ataupun ke pulau Jawa atau segala macamnya gitu. Nah, jadi karena itu menjelang libur panjang ya. Jadi pihak dari Bandara Internasional Minangkabau menyebut bahwa disinyalir akan menyebabkan kenaikan jumlah penerbangan gitu. Jadi libur panjang akhir pekan ya ceritanya. Nah, jadi akan diperketat. Biasanya konsen petugas itu hanya pada jam-jam tertentu sih sana. Nah, beko di saat masuk liburan, tentu konsentrasinya akan lebih lebih diperlama gitu ya. Jadi nak hanya jam-jam tertentu saja itu, jadi bakalan lebih banyak lah gitu petugas yang akan bekerja di jam-jam di luar jam-jam yang tersebut gitu sana. Jadi bakal dimaksimalkan dan biasanya ada SOP mungkinnya yang harus dijalankan dari pihak bandara sendiri gitu. Ya, begitupun juga dari pihak bandara yang mengatakan risiko wajah lihat dari Bapak Humas Angkasa Pura Bandara Internasional Minangkabau Pak Hendrik Sondra gitu ya, menyebutkan gitu ya, ataupun menegaskan pihaknya siap untuk menangani kemungkinan lonjakan penumpang dan pengunjung bandara pada akhir pekan ini gitu. Jadi bakal diterapkan lah gitu ya. Jadi dari pihak bandara sendiri sudah siap untuk segala situasi yang bakal terjadi gitu. Nah, boleh sejauh itu pihak dari Bandara Internasional Minangkabau melaksanakan operasi justisi bagi pengunjung dan pengguna jasa bandara yang tidak mematuhi protokol kesehatan. Nantinya operasi justisi tersebut akan diperketat agar potensi penularan COVID-19 di bandara dapat diminimalisir. Jadi intinya pihak BIM menerapkan protokol kesehatan gitu ya, tapi lebih diperketat lagi lah gitu. Nah, di situ ditegaskan kita selalu melakukan penindakan kepada pengunjung bandara dan pengguna jasa yang tidak menggunakan masker apabila datang ke bandara. Jadi perlu diperhatikan lebih sana ya kalau untuk intinya kalau rumah saja gitu. Gunakan masker itu bukan hanya kalau wajah lihat di siku ya memang siku bakalan jadi hal yang tidak mengenakan bagi sebagian masyarakat gitu ya. Tapi kalau di siku sih wajah lihat ikuti saja lah kata pemerintah gitu ya gitu. Untuk saat itu ikuti saja gitu. Karena memang balik gitu sebenarnya serba salah kalau pakai kalau nak pakai masker itu disambil menularkan atau bahaya gitu kan gitu. Tapi lebih
mematuhi protokol kesehatan saja gitu sebenarnya saya lihat di situ. Tapi ya udahlah gitu ya sana ya, demi kebaikan kita bersama saja gitu. Oke sana paling sekian dulu lah untuk podcast Cerita Minang. Semoga informasi kau sedikit bisa informatif lah gitu ya, bisa memberikan manfaat gitu. Nah terima kasih juga untuk dukungannya untuk podcast Cerita Minang, baik itu lewat follow podcast Cerita Minang di Spotify ataupun lewat mendengarkan podcast Cerita Minang di sana sadonyo. Insyaallah jika ada kesempatan gitu bakal meningkatkan kualitas dari podcast Cerita Minang kok gitu. Insyaallah ya sana ya. Jadi seperti biasa jangan lupa untuk follow podcast Cerita Minang di Spotify, dan jika Dun sana ingin bercerita, mengirim cerita ataupun kerjasama bisa langsung ke email podcastceritaminang@gmail.com ataupun lewat DM Instagram @podcastceritaminang. Seperti biasa, mohon maaf jika ada kekurangan dan salah kata dalam penyampaian Dun sana ya. Ambo pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.